Hai, namaku Almaira. Seorang siswi kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan bangku madrasah. Inilah kisahku. Setiap pagi, aku harus berlari-lari menuju madrasah. Kadang napasku terengah-engah. Kadang aku juga datang terlambat. Tapi semua itu tak pernah menurunkan semangatku belajar. Walaupun sejak kelas 10, prestasiku sudah cukup banyak, tetap saja ada rasa takut yang terus menghantuiku. Bagaimana kalau aku tidak bisa kuliah nanti? Karena itu, aku memilih belajar dan terus belajar. Aku ingin membuktikan kalau mimpi anak sederhana ini juga pantas diperjuangkan. Namun, tidak semua orang percaya padaku. Aku sering menjadi korban bully oleh teman-temanku. Mereka bilang, semua usahaku akan sia-sia. Belagu banget sih lo, sok cantik, sok pinter. Iya, dia tahu aja nggak tahu miskin. Bagaimana kalau aku tidak bisa kuliah nanti? Karena itu, aku memilih belajar dan terus belajar. Aku ingin membuktikan kalau mimpi anak sederhana ini juga pantas diperjuangkan. Namun, tidak semua orang percaya padaku. Aku sering menjadi sasaran bully oleh teman-temanku. Mereka bilang, semua usahaku akan sia-sia, hanya karena aku berasal dari keluarga yang miskin. Ngapain capek-capek belajar? Emang kamu mampu kuliah? Kalimat itu entah terus terngiang di kepalaku. Saat teman-temanku pergi ke kantin, aku lebih memilih duduk di kelas ditemani buku-bukuku. Padahal, sebenarnya aku juga lapar. Tapi aku sudah terbiasa menahan banyak hal. Di saat teman-temanku mengajak nongkrong sepulang sekolah, aku juga lebih memilih pulang ke rumah. Bukan karena aku tidak ingin ikut bersama mereka, tetapi keadaan ekonomi membuatku harus mengerti situasi. Dan benar saja, suatu malam aku mendengar percakapan suara ibu menelpon ayahku yang sedang bekerja di luar kota. Pak, bagaimana ini? Sebentar lagi Almaira mau kuliah. Uang dari jahitan ibu masih kurang. Bapak kapan kirim uang? Mendengar itu rasanya duniaku runtuh seketika. Aku terdiam di balik pintu kamar. Dadaku sesak, air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Apakah aku benar-benar bisa kuliah? Apakah aku benar-benar bisa kuliah? Apakah yang dikatakan teman-temanku itu benar? Apa anak miskin sepertiku ini tidak pantas merasakan bangku perkuliahan? Tiba-tiba, sebuah notifikasi pendaftaran beasiswa muncul di HP-ku. Aku menatap layar itu cukup lama. Entah kenapa aku merasa takut berharap terlalu tinggi. Untuk menenangkan pikiranku, aku memutuskan keluar rumah mencari udara segar.
Di perjalanan, aku bertemu seorang nenek yang berjualan, tapi tidak ada satupun yang melirik maupun membelinya. Rasanya dadaku sesak. Kenapa melihat orang tua itu mengingatkan pada nasibku yang malang ini? Saat itu aku sadar, di luar sana ternyata banyak orang yang kurang beruntung sepertiku. Bahkan mungkin lebih sulit hidupnya dariku. Tapi mereka tetap kuat menjalani hidup. Melihat semangat mereka membuatku ikut semangat lagi. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh menyerah hanya karena keadaan. Lalu, aku menyempatkan diri mampir melihat si Molly, kucing jalanan kesayanganku. Di sana juga ada banyak teman-teman Molly lainnya. Mereka kurang beruntung sepertiku. Hanya saja, bedanya mereka harus hidup di jalanan, kesulitan mencari makan dan minum setiap hari, bahkan tidak punya tempat pulang yang hangat. Aku mengelus kepala Molly pelan sambil berbicara pelan. Entah kenapa, melihat mereka bertahan hidup membuatku merasa harus ikut bertahan juga. Dan akhirnya, aku memutuskan untuk mencari beasiswa sambil bekerja. Walaupun pulang sekolah terasa sangat melelahkan karena harus lanjut bekerja, aku harus menjalaninya. Karena demi universitas impianku itu, kadang tubuhku lelah, kadang aku ingin menyerah. Tapi aku selalu mengingat satu hal. Masa depan tidak akan datang kepada orang yang berhenti berjuang. Aku yakin dengan semua usaha, doa, dan air mata yang sudah aku lewati, suatu hari nanti aku bisa kuliah seperti anak-anak yang lain. Dan saat hari itu tiba, aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa anak sederhana ini juga berhak menyambut mimpinya. Dulu, aku pikir mimpiku sudah mati karena keadaan. Tapi ternyata, harapan selalu menemukan jalannya untuk bertahan. Karena sekuat apapun hidup mematahkan seseorang, akan selalu ada alasan untuk bangkit kembali. Dan hari itu, anak yang dulu diremehkan karena ekonomi, akhirnya berhasil membuktikan bahwa hidupnya yang sempat redup, kini kembali hidup.